Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siva Ajahara Putri Mia Wahyudi dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan menyampaikan alat keselamatan kerja atau APD yang digunakan oleh pekerja di laboratorium kimia. Laboratorium kimia merupakan tempat kerja yang mempunyai banyak potensi bahaya. Ini meliputi larutan kimia, ledakan reaksi kimia, dan panas dari peralatan. Tak heran, orang yang bekerja di sebuah laboratorium kimia harus menggunakan peralatan pelindung diri. Laboratoriumnya juga harus dilengkapi dengan alat-alat keselamatan kerja. Berikut alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja di laboratorium kimia sebagai berikut. Yang pertama ada jas laboratorium. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada dua, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan. Sementara jas lab berkali-kali pakai digunakan di laboratorium kimia. Yang kedua ada kacamata keselamatan. Percikan larutan kimia atau panas dapat membahayakan mata orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan kacamata khusus yang tahan terhadap potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Clear safety glasses merupakan kacamata keselamatan biasa yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu. Sementara itu, clear safety goggles digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia berbahaya. Yang ketiga ada sepatu. Sandal atau sepatu sandal dilarang digunakan ketika Anda bekerja di laboratorium. Mengapa? Karena keduanya tidak bisa melindungi kaki Anda ketika ada larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun, di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan di laboratorium. Yang keempat ada pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Alat ini biasa digunakan saat mengambil alat laboratorium yang dipanaskan di tanur suhu tinggi, melebur sampel tanah di alat peleburan skala lab, dan mengambil peralatan yang dipanaskan dengan autoclave. Yang kelima ada masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu, masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Dilihat dari jenisnya, masker gas bisa berupa masker gas biasa yang terbuat dari kain dan masker gas khusus yang dilengkapi material penghisap gas. Yang keenam ada kaos tangan. Kaos tangan atau glove berfungsi untuk melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di lab biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena.
Terkait kaos tangan yang terbuat dari karet alam, ada yang dilengkapi dengan serbuk khusus dan tanpa serbuk. Serbuk itu umumnya terbuat dari tepung kanji yang berfungsi untuk melumasi kaos tangan agar mudah digunakan. Yang ketujuh ada pelindung telinga. Pelindung telinga atau ear protector digunakan untuk melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoclave, penghalus sampel tanah, sonikator, dan pencuci alat-alat gelas yang menggunakan ultrasonik. Yang kedelapan ada pembasuh mata. Pembasuh mata atau eye wash berfungsi membasuh mata yang terkena cairan kimia. Cara kerjanya, basuh mata Anda dengan air yang mengalir dari alat itu untuk beberapa saat. Saat membasuh, pastikan tangan Anda bersih sehingga tidak mengganggu mata Anda. Yang kesembilan ada fire blanket. Cairan kimia yang tumpah bisa saja menghasilkan api. Untuk memadamkannya, Anda bisa menggunakan selimut api atau fire blanket. Pastikan Anda menggunakan kaos tangan saat membersihkan atau menggunakan alat tersebut. Yang ke-10 ada safety shower. Apa yang harus dilakukan jika badan Anda terkena tumpahan cairan kimia dengan jumlah relatif banyak? Segeralah menuju safety shower dan guyur badan Anda dengan air dari alat tersebut. Ini untuk membersihkan badan Anda dari larutan kimia, sehingga badan Anda tidak mengalami cedera parah. Yang ke-11 ada first aid kits. Kotak obat untuk pertolongan pertama berguna bila terjadi kecelakaan ringan. Misalnya, tangan tergores oleh suatu benda tajam. Kotak ini biasanya berisi obat luka, perban, gunting, dan alkohol. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.